I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan hukum penyewaan jasa editor menurut perspektif ekonomi syariah. Nah, jika memang konteksnya itu mengambil alih secara penuh tugas mahasiswa tersebut, pastinya sangat dilarang. Namun, jika konteks jasanya adalah hanya editing typo, kesalahan tanda baca, atau kesalahan tata tulis agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, apakah itu tetap dilarang? Nah, maka dari itu, simak penjelasan dari kami ya. Menyewa jasa editor dalam fikih muamalah termasuk ke dalam pembahasan akad ijarah atau sewa menyewa. Sewa menyewa ini tidak berbeda dengan akad jual beli, namun sewa menyewa berada dalam jangka waktu yang terbatas, berbeda dengan jual beli. Kata ijarah sendiri atau sewa menyewa itu diambil dari bahasa Arab, yaitu dari fi'il ajra ya'juru ajron, yang mana kata ajron ini semakna dengan kata al-iwad yang memiliki arti ganti atau upah, atau bisa diartikan dengan sewa atau upah, seperti itu. Nah, sedangkan secara istilah, kata ijarah ini diartikan sebagai suatu kegiatan muamalah yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk tolong-menolong dalam kehidupan mereka. Contohnya seperti kontrak, sewa menyewa, menjual jasa perhotelan, atau yang lainnya. Akad ijarah juga memiliki berbagai macam bentuk. Di antaranya yaitu yang pertama ijarah atas manfaat, yang disebut juga dengan sewa menyewa. Dalam hal ini yang menjadi objek akadnya adalah manfaat dari benda yang akan disewakan. Contohnya seperti menyewa ruko untuk usaha yang halal, rumah untuk tempat tinggal, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Yang kedua yaitu ijarah atas pekerjaan, bisa disebut juga dengan upah mengupah. Ijarah ini yang menjadi objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Ijarah macam ini dilakukan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan. Jika dilihat dari segi akadnya, ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada sewa menyewa murni, yang mana dalam akad ini berlaku perjanjian sewa menyewa yang biasa. Semua pihak memiliki kedudukan seperti pada awal perjanjian antara kedua belah pihak. Yang kedua yaitu sewa menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa. Nah, dalam akad ini, uang pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan atas harga pokok barang yang disewakan. Selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i, macam-macam sewa menyewa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ijarah ain atau ijarah dengan memanfaatkan benda yang terlihat dan dapat dirasakan. Misalnya, menyewakan sebagian tanah atau rumah untuk ditempati orang lain. Nah, dalam ijarah ini terdapat dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah barang yang akan disewakan sudah tertentu. Sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kemudian, macam yang kedua yaitu ijarah immah atau ijarah atas sesuatu jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik barang. Nah, dalam mazhab Syafi'i, akad ini hampir sama dengan akad pesanan. Dan dalam ijarah ini adalah ongkos atau upah yang harus dibayar pada awal akad. Yang selanjutnya yaitu kapan akad ijarah itu dapat berakhir. Nah, berakhirnya akad ijarah dapat dilakukan secara sepihak karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun objek sewa. Akad
Akad ini dapat berhenti karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya, atau karena objek sewa yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan atau mendatangkan manfaat bagi penyewa. Apabila akad ijarah sudah berakhir, penyewa diwajibkan untuk mengembalikan barang yang disewa tersebut. Apabila berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Namun, apabila barang sewa tersebut berupa harta tidak bergerak, maka wajib dikembalikan dalam keadaan kosong. Apabila salah satu pihak baik dari penyewa atau yang menyewakan meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak menjadi batal selama objek atau barang yang disewakan masih ada dan dapat digunakan. Sebab apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan atau diturunkan kepada ahli warisnya, baik dari pihak penyewa ataupun yang menyewakan. Nah, di antara hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya ijarah yaitu terjadinya aib, rusaknya barang yang disewa, masa sewa menyewa telah berakhir, dan adanya uzur. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu jilid 3 halaman 483 sampai 485 menyebutkan bahwa syarat-syarat ijarah menurut mazhab Imam Syafi'i antara lain yang pertama, kemampuan untuk melaksanakan akad atau ahliyatut ta'aqud bagi pelaku akad. Nah, syarat yang pertama ini diisyaratkan bagi kedua pelaku akad untuk mencapai usia baligh, berakal, dan bukan orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya atau ghairu mahjur alaih. Yang kedua, syaratnya adalah siwah, yaitu ijab qabul atau kalimat yang biasa menjadi pengganti keduanya yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian syarat nomor 3 yaitu manfaat yang diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya. Dan syarat yang terakhir adalah upah yang disepakati dalam akad. Tentunya akad ijarah tersebut memiliki dasar dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Tolaq ayat 6, yaitu bunyinya fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, yang artinya apabila mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berilah kepada mereka upahnya. Dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahtajimu wa'tal hujam ajrahu, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan bekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam tersebut. Nah, dari penjelasan yang ada dalam hadis dan dalil tersebut menunjukkan bahwa akad ijarah atau sewa menyewa jasa itu benar adanya dan diperbolehkan atas dalil dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulannya penyewaan jasa editor itu hukumnya boleh asalkan syarat-syarat yang tadi terpenuhi. Dalam hal ini, penyedia dan penyewa harus memenuhi syarat kemampuan untuk melakukan akad dan menyetujui atau menyepakati harga yang nantinya akan menjadi upah serta batas waktu yang ditentukan antara penyedia dan penyewa. Baik, sekarang mari kita simak cuplikan video mengenai penyewaan jasa editor. Hukum menyewa jasa editor skripsi. Menyewa jasa editor dalam fikih muamalah termasuk ke dalam pembahasan akad ijarah atau sewa menyewa. Akad sewa tidak ubahnya seperti jual beli, hanya saja ia berada dalam jangka waktu yang terbatas. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan definisi ijarah dalam madhab Syafi'i adalah akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Akad ijarah sendiri memiliki dasar dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di antaranya adalah surat At-Tolaq ayat 6. Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Kemudian dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibekam dan memberikan upah kepada tukang bekam tersebut. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam Mu'adilatuhu jilid 3 halaman 483 hingga 485
menyebut syarat-syarat ijarah menurut madhab Syafi'i, yaitu kemampuan melakukan akad atau ahliyatut ta'akud bagi kedua pelaku akad. Disyaratkan bagi keduanya mencapai usia balik, berakal dan bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya. Kedua, sighah, yaitu ijab kabul, atau kalimat yang bisa menjadi pengganti keduanya sesuai kebiasaan masyarakat. Ketiga, manfaat yang diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya. Keempat, upah yang disepakati dalam akad. Adapun dalam kasus penanya terkait menyewa jasa editor atau layouter yang tugasnya memperbaiki ejaan, tata letak halaman, penggunaan tanda baca, dan lain-lain, hukumnya adalah boleh. Jenis ijarahnya adalah ijaratul amal atau sewa jasa. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan definisinya. Ijarah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan untuk pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sejenisnya. Kesimpulannya, menyewa jasa layanan editor hukumnya adalah boleh jika syaratnya terpenuhi. Dalam hal ini, penyedia dan penyewa harus memenuhi syarat kemampuan melakukan akad dan menyepakati harga yang akan menjadi upah, serta batas waktu yang telah disepakati antara keduanya. Wallahu a'lam. Demikian tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.